Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid yang kita cintai ini. Mau ganti chat atau kamu chat? Oh, oke, siap. Dan sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya saya mohon izin untuk menyampaikan tentang fikih puasa, karena ibadah yang tidak di atas ilmu terkadang tidak sesuai dengan sunnah yang benar, yang pada akhirnya kita berharap pahala, tapi pahala tidak kita dapatkan karena tidak sesuai dengan aturan yang benar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man amila amalan falaysa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dan dalam amal itu tidak sesuai dengan perintah kami atau tidak pernah kami perintahkan, maka dia akan tertolak. Oleh karena itu maka pembahasan fikih puasa itu menjadi hal yang harus kita pelajari, apakah belajar sendiri ataukah sama orang lain. Dan tentu belajar dengan orang lain itu jauh lebih baik daripada belajar sendiri, karena belajar sendiri kadang kita nggak bisa mengukur paham belum. Tukang jahitnya ganti lembur, masya Allah. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu makna puasa. Puasa secara makna, secara harfiah, secara bahasa itu berarti asyam atau as-shaum, yang memiliki arti al-imsak. Imsak adalah menahan. Dan ketika dikatakan menahan, maka dalam definisi istilahnya yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa niku menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, terbit fajar niku ditandai dengan nawa adzan subuh. Artinya ketika jenengan mendengar imsak niku sakjane masih boleh makan sampai jenengan mendengar atau terdengar adzan subuh. Maka shaum niku secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Ning orang kita menerjemahkan imsak niku nganggo mik. Sehingga orang pada nggak makan pas imsak niku. Padahal makna puasa itu menahan dari pembatal puasa sejak terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, terbitnya fajar niku ditandai dengan adzan subuh, terbenamnya matahari ditandai dengan adzan maghrib. Jadi adzan niku pertanda, bukan sesuatu yang mutlak. Ning nek kabeh adzan ya berarti kuwi bener. Artinya gini, jangan salah paham, nanti ada wong subuh adzan jam 4 seperempat, dia jam 4 wis adzan. Itu berarti salah dia. Tapi nek kabeh adzane jam segitu ya berarti bener gitu. Karena kayak di Ngruhi dan sekitarnya niku enten namanya adzan pertama. Jadi sekitar 1 jam sebelum adzan subuh niku enten adzan pertama. Jadi adzan bener-bener adzan niku. Jadi jangan panik nek denger sing ngoten niku. Nggih, saya ulangi nggih. Jadi pertanda terbitnya fajar itu adzan subuh, pertanda
tenggelamnya matahari niku adzan maghrib. Nah, kita nggak boleh melakukan pembatal puasa. Dan pembatal puasa ada babnya sendiri banyak. Tapi secara umum makan, minum, berhubungan suami istri dan pembatal yang lain. Jadi nanti ada infus, ada macam-macam. Insya Allah nek tekan waktunya nanti kita bahas. Maksudnya tekan waktunya itu sampai sebelum Ramadan. Nanti pas Ramadan kan jadwal rutinannya pun ganti jadwal yang sudah dibikin oleh takmirnya. Nah, hukum puasa Ramadan itu wajib. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib, kutiba. Orang Islam yang balik dia kena kewajiban puasa kok gak poso, maka dia dihitung ngutang. Saya ulangi. Orang Islam yang balik gak poso terus dia tobat, maka saat dia gak puasa itu harus disahur karena dia Islam. Jadi karena ini wajib dan dalam kewajiban ini ada qadha, maka statusnya harus dibayar. Jadi jenengan silakan cross check, hitung ke belakang. Dulu nggak puasa berapa lama, berapa banyak, dicatat. Nah, nek lali dikira-kira. Nah, misal kita balik umur 15 tahun, kita mulai poso 25 tahun, berarti 15 ke 25 ada 10 tahun nggak puasa. Ya udah 30 hari dikali 10, ikuti sahur. Karena ini wajib yang ada kodoknya. Tapi nek sholat itu kewajiban yang enggak dikodok. Artinya kayak ibu-ibu haid nifas, begitu haid nifas enggak boleh sholat. Setelah haid nifas enggak ada kodoknya. Nah, jadi apa yang terlewat dilepas. Tapi kalau orang yang enggak puasa dulu agamanya bukan Islam dan sekarang Muslim, maka dulu itu dihapus. Makanya pemahaman ini perlu disampaikan sejak anak-anak. Umur berapa Mas? 18. Artinya ya alhamdulillah umur semene gelem ninggul tenan iki. Karena kadang nek enggak paham wonten niku tas mene-mene kelompok karo koncone wayah poso nyegat mie ayam, nyegat bakso, barengan traktir-traktiran gitu. Saya sering lihat kayak gitu. STM itu masih pakai seragam STM nggih. Muka-muka Jawa kayak kita ngene iki lah gitu. Nyegat itu tukang gerobakan ngono niku. Ning pinggir jalan gagah ngono. Nek ngerti Pak Mboke mlayu. Nggih, artinya niku perlu di apa namanya? Dicek lagi. Atau misal jenengan aku mulai poso jane yo kita umur 15 kuwi Mas. Mau posoku sok bolong-bolong. Nah, bolong-bolong niku nggih dikira-kira. Misal bolong-bolonge sing genah yakin ra bolong niku anggar seminggu niku misal loro gitu. Berarti kan seminggu loro minggune nang 4 ping loro 8. Berarti kurangane 22 ping 10 210 disaur pelan-pelan. Ya, artinya puasa itu kalau enggak dilakukan dihitung utang. Makanya saya selalu mengingatkan pentingnya majelis ilmu ngoten niku lho Pak. Karena ya akhirnya mungkin ngapunten jenengan yang dulu pernah tinggal kayak itu kan mungkin oke ya dadi utang kok. Ya itulah fikih. Walaupun saya nggak menutup kemungkinan ada pendapat lain ya, bahwasanya ketika kita dulu pernah dalam kondisi nggak kenal agama terus sekarang kenal, dulu nggak puasa sekarang puasa, terus ada yang berpendapat sing biyen dilalaike, ada memang yang berpendapat seperti itu. Nek saya amane mending dibayar. Karena kita waktu itu Muslim, kecuali kita waktu itu bukan Islam, misal orang Kristen atau apa masuk Islam itu, nah itu kena insya Allah clear itu dihapus gitu. Sehingga tugas kita mengingatkan putra-putra kita yang SMP, SMA atau yang sudah kuliah gitu kan untuk puasa. Jangan sampai nanti jadi tanggungan. Nanti dalam bab zakat kisami. Jadi zakat niku ketika hari ini kita punya kewajiban ra ditokke niku dihitung utang. Jadi tahun depan niku itu dianggap utang dan kudu dibayar terus. Karena zakat itu kewajiban yang memang harus dikeluarkan.
Dan dalam hitungan zakat itu orang umumnya ngertine mung zakat fitrah. Zakat fitri niku lho, zakat nek bar poso. Padahal ten niku enten zakat mal. Zakat mal niku tergantung yang jenengan miliki. Jenengan miliki emas, maka nisabnya 85 gram. Mas-mas jenengan niku jenengan timbang 85 gram dikeluarkan 2,5%. Kemudian jenengan duwene perak. Peraknya dikumpulke totalnya minimal 595, kalau jenengan duwe 700 gram keluarkan 2,5%. Jenengan duwene duitnya dikumpulke kabeh, sing ning celengan, sing ning tabungan, sing ning dompet gitu kan. Begitu kemudian ngelumpuk ternyata 20 juta. Nah, nisabnya duit niku 595 gram perak tadi dikali 25.000. Anggap saja segramnya 25.000, ketemunya 14.875. Jadi jenengan kredit minimal petang 14.875 keluar 2,5%. Terus misal jenengan sawah panen, nah itu kalau panennya minimal 720 kilo keluar zakatnya 10% kalau pakai air hujan dan seterusnya. Maka orang Islam kalau ngerti kewajiban ini, saya yakin gak enek wong Islam kaliran tuh gak ada. Yakin saya. Tapi umumnya wong Islam gak ngerti ini. Ngertine ya mung nek zakat fitrah wis gitu. Ada juga saya ngerti, aku ngerti wajibnya zakat mal. Ning zakat mal wis tak dempit tanggalku. Lah bentuknya napa? Bentuknya sembako. Lah kok iso ngekeki tanggane hitungane pripun? Ya pokoknya aku ngekeki wae gitu. Padahal nek gelem dihitung sebenarnya zakat malnya dia mungkin 500 juta gitu karena duitnya miliaran gitu. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia niku bab zakat niku kan secara rukun Islam niku kan wajib, tapi pemerintah kan tidak mewajibkan. Makanya fitrahnya orang, dan jiwanya orang itu nek kon ngetoke angel. Pemene nek hitungane sejumlah tertentu nomle ketoke akeh gitu kan. Akhirnya pilih melipir orang. Padahal ketika itu enggak dikeluarkan utang. Ngoten. Makanya jenengan yang ra didit alhamdulillah malah rasa ngitung zakat apa dit duwe. Dan harta benda yang dipakai kecuali emas perak itu nggak keluar zakatnya. Nek emas perak yang jangan pakai semua ditimbang. Tapi nek kayak rumah nggak keluar zakatnya. Motor mobil nggak keluar zakatnya. Terus nomor sawah nek digarap sawah ini nggak, tapi hasilnya keluar. Kebunnya nggak keluar zakatnya, tapi hasilnya keluar. Hasil yang ditanam nih loh. Jadi nek duwe kebon ning digurke kebon suwung, kebon napa istilah sing dadi semak-semak niku enggak keluar zakatnya. Mungkin nek rumah sewan, nah niku keluar zakatnya kalau minimal pendapatannya 14.800 tadi. Tapi nek sewane mung 10 juta setahun gitu kan, barangkali kontrakan kecil gitu kan. Nah, maka itu enggak keluar zakatnya. Wong sijine 10 juta mas setahun, tapi kontrakannya nek 10 ya berarti keluar. Kan 10 men 10 100 juta gitu. Ngoten. Makanya nek niku 100 juta, 2,5 juta itu kan dikek tanggane sing kredit kan ya lumayan niku kan. Nah, satunya keluar sebagai zakat, satunya menerima sebagai penerima zakat. Ialah pas nompo lagi butuh. Itulah tadi makanya saya katakan saya yakin kalau kaum muslimin itu mau ngecek dan di situ dilakukan dengan baik rukun Islam itu, saya yakin nggak ada orang kelaparan di Indonesia ini. Dan saya yakin Pak Presiden nggak perlu dari program makan gratis, saya yakin itu. Tapi gini wow, oke orang Islam sing ngertine nggih namung zakat fitrah, terus nek dum-dum iki rumangsane wis rampung. Padahal harusnya yang didum pun harusnya dihitung. Jadi ketika itu sudah dihitung, ternyata metune 150 juta, ya silakan aja dibagi sembako, silakan. Tapi totalnya tetap 150 juta gitu loh. Ngoten. Belum lagi nek zakat perdagangan. Jenengan nek ngerti zakat perdagangan niku cara ngitunge misal jenengan lote yang Islam wong Kristen, wong Islam wong kafir. Kafir. Misal kayak wong Islam, cara ngitungnya Mas. Stok kabeh, kabeh kae. Totale piro? Yes. Terus ditambah duit cash yang enek hasil penjualan hari itu setahun Hijriah. Jadi misal duit cash enek 2 miliar, stoknya enek 7 miliar, 9 miliar toh. Terus ditambah piutang, barangkali enek perusahaan tertentu sing digo barang rong bayar. Tambah piutang dikurangi utang, barangkali dia digo saka pabrik ya rong bayar. Nah, kuwi
totalane keluar 2,5%. Aku nek 10 miliar orang betul 2,5% kan piro niku Pak? Nek 100 jutane wae 2,5, sak miliare berarti kan selawe. 250 to. Oh, diratakake iwa tengene wis seger. Tapi nggih niku wau, kadang orangnya makin sugih kadang radong ngoten niku. Makanya pengetahuan ini perlu dipahami ya. Barangkali mungkin jenengan sing duwe lutik comben. Lho sinten sing kertas lho, jenengan donga kenceng to. Akhirnya sing duwe jenengan niku didol, rata-rata wong duwe ngoten niku ya nganggo utang. Akhirnya dong glundung, seritek glundung, atau dunia tek glundung. Nanti ini semua itu gebiar-gebiar itu jadi sing ketok-tok sebenarnya kosong semuanya. Karena dia gak pengen nyetoknya duit nganggo duit wong liya dimumpung, tapi dia menggunakan akad ribawi akhirnya glundung dhewe. Makanya jenengan-jenengan yang hari ini ngapunten masih terlibat dengan ribawi man kurang. Karena khawatirnya nanti ngeret macam-macam. Oke, kembali ke sini. Bahwasanya itu wajib, karena itu wajib dan ada kodoknya, maka saya secara pribadi memilih pendapat yang kalau jenengan ada utang dulu, maka silakan diperiksa dan itu silakan dicicil pelan-pelan. Dan nyicil pelan-pelannya mungkin caranya bisa jenengan templekkan dengan Senin Kemis. Ning niate yo nyaur utang. Ning lakon ini pas Senin karo Kemis ben semangat. Karena yang wajib sama sunnah itu nggak bisa digabung. Jadi harus dipilih. Ning nek sunnah ketemu sunnah angsal. Misal mengke niki kan bulan Saban toh, ada sunnah puasa Saban, maka jenengan mungkin kepanggih kalih ayamul bid dinten Rebo Kamis Jumat, mboten klentuk Rebo Kamis Jumat 13 14 15. Jenengan poso ayamul bid sekalian poso Saban angsal karena dua-duanya sunnah. Tapi nek jenengan ayamul bid terus Saban karo nyaur utang gak entuk, kudu milih siji. Nah, ngoten nggih. Salat nggih ngoten, jenengan masuk masjid ada sunnah tahiyatul masjid. Baradan nunggu salat ada sunnah qobliyah. Waktu ini mepet, jenengan templek 2 rakaat, 2 niat boleh. Tapi nek misal waktu ini longgar, ya jenengan lampahi sekawan rakaat niku langkung sae. Lah, dilalah subuh tahiyatul masjid loro, terus salat fajar loro, subuh loro, salate ping loro niate 3 ra eto. Karena subuh niku wajib. Sehingga nanti nek jangan mlebet masjid pun komat yo salat wajib wae sing sunah ditinggal. Nah tapi kan sholat fajar ngomongnya Mas ning hadis katanya lebih baik daripada dunia sama isine, mangke dikodok bar subuh. Ning mboten bar subuh tet, ngenteni matahari terbit pertama niku bar suruh. Enten suruhnya mboten niku. Enggak ada. Nah, jadi enten sing nganggo suruh niku, nanti begitu pun suruh niku jenengan bisa mengkodok sholat fajar yang terlewat. Ngoten. Oke, niku fikih niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan puasa. Alaika bisyam fa innahu la mislalahu. Poso karena poso kuwi ibadah sing ra enek tandingane. Saking ra enek tandingane sampai Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa itu kepada dirinya. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amalin ibni Adam lahu illa shaum. Setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana adzzi'u bihi. Dan dia itu puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya sendiri. Masya Allah. Yang kuliahan putih ini, tak kuliahan. Tidak wangi lembur kita edit kabeh di sini. Sak tas. Amin. Yeah. Jadi kalau kita sholat jamaah, pahalanya wis cetha niku langkung ning hadis A, nanti hadis B 27 gitu kan. Nanti kalau sedekah niku ada pahala 700 kali lipat. Niku pun enten hitungane. Tapi begitu poso, Allah mengatakan aku dhewe sing ganjar. Nah, bahasa aku dhewe niku nggih berarti terserah kersane Gusti Allah. Oke sithike nggih terserah Gusti Allah, kembali kepada amal kita. Lek kok pas poso maca Quran, kemudian boten ngibahi wong, kemudian macam-macam hal baik dilakukan, maka ya pahalanya banyak sekali. Tapi nek kemudian poso yang rasani wong, bahkan mau ngapunten hak orang lain diambil, nggak diberikan dan seterusnya, malah akhirnya dapat kayak yang dikatakan Nabi,
Rubbas shaim laisa lahu ilal ju' wal atas. Banyak orang puasa gak entuk apa-apa kejaba ngelak karo luwe, malah ra entuk apa-apa. Kenapa? Karena yang ngatur Gusti Allah. Terserah Gusti Allah. Kalau Allah kemudian melihat kita itu benar-benar bertakwa, tadi yang di depan tadi la'allakum tattaqun, bertakwa, maka asas takwa itu tentu kembali kepada akidah yang benar dan mengikuti sunnah, dan termasuk mengikuti sunnah itu menjaga adab-adab dalam puasa. Maka orang puasa nggak boleh berantem, nggak boleh ngerasani orang, nggak boleh melihat yang haram-haram. Berarti nek bar poso entuk ora nggih mboten juga jane gitu kan. Mung pas poso niku ditekankan gitu loh dalam rangka untuk menggembleng jiwa, harapannya nanti 11 bulan kemudian terlatih. Jadi latihan ini niku 11 bulan. Nek menteri niku kon dadi menteri 5 tahun niku latihannya 3 dina nggih. Terus sing kepala daerah terus nggih dilatih pinten-pinten niku. Seminggu 2 minggu napa pinten ngoten. Nah, maka itu dalam rangka untuk megang amanah 5 tahun. Nah, kita sebulan dalam rangka untuk megang amanah sebagai khalifatullah fil ard, sebagai makhluknya Allah, khalifahnya Allah di muka bumi, itu digembleng 11 bulan. Harapane pas poso daerah ngapusi, engko bar poso ya ora ngapusi. Pas poso napa mboten nyakiti orang lain, nanti pas di luar poso dia enggak nyakiti orang lain. Pas poso dia jaga amanah, pas enggak poso ya dia jaga harapannya, walaupun nggih ngoten niku faktanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengatakan asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi. Poso kalih Quran niku dua-duanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba. Saking pahalanya besar sampai Allah menyebutnya sendiri dalam sebuah ayat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati, sesungguhnya orang-orang yang Islam laki-laki dan yang perempuan, wal mu'minina wal mu'minati, yang beriman laki-laki dan perempuan, wal qanitina wal qanitati, orang-orang yang taat yang laki-lakinya dan yang perempuan, wasadiqina wasadiqati, orang-orang yang membenarkan agama ini dari kalangan laki-laki dan perempuan, wasabirina wasabirati, orang-orang sabar dari kalangan laki-laki dan perempuan. Ini berarti kan amal-amalan yang luar biasa yang utama. Wal khashiina wal khashiati, orang-orang yang khusyuk yang laki-lakinya dan yang perempuannya. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, orang-orang yang bersedekah laki-laki dan perempuannya. Was-shaimina was-shaimati, wong sing poso lanange karo wedoke wadone. Wal hafidina, dan orang-orang laki-laki furujahum, yang menjaga kemaluannya. Wal hafidhati, dan perempuan-perempuan yang menjaga kemaluannya juga. Wadzakirina Allah katsira wadzakirat, dan laki-laki yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, perempuannya juga. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan, Allah cepatkan ampunan dan ganjaran yang sangat besar. Jadi amal yang disebut sendiri itu luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan asyamu junnatun, poso kuwi tameng. Nah, tameng apa? Dalam riwayat yang lain dikatakan junnatun ka junnati ahadikum minal kital, junnatun minan nar, perisai dari api neraka. Kenapa dikatakan perisai dari api neraka? Karena orang puasa dilarang untuk ghibah orang lain. Otomatis nek wong ghibah kan ada ancaman neraka, berarti ora sida kena ancaman itu. Orang yang puasa dilarang untuk kemudian makan buru-buru yang haram, yang halal wae gak entuk pas poso. Minum air yang halal aja enggak boleh pas poso lho nggih. Pas buka entuk gitu. Apalagi yang haram, maka otomatis dia terhalang dari api neraka karena makan barang haram. Orang puasa nggak boleh berdusta. Nah, karena nggak boleh berdusta, maka dia terhalang dari api neraka karena sebab dusta dan seterusnya. Maka asyam junnatun, puasa itu perisai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan secara khusus fil jannati samaniyata abwab fiha babun yusamma ar-rayyan. Di surga itu pintunya ada 8. Dari 8 itu ada satu pintu khusus namanya ar-rayyan. Dan la yadkhuluha illa shaimun, dan enggak akan dimasuki oleh siapapun kecuali orang yang puasa.
Makanya nanti orang-orang itu berkumpul di depan pintu surga itu ngomong, "Aina shaimun?" Mana orang-orang yang puasa? Fayakumun, kemudian orang puasa itu berdiri, dan begitu berdiri dipersilakan masuk, la yadkhuluha illa shaimun. Tidak akan pernah bisa masuk kecuali orang puasa. Termasuk yang berdiri itu juga nggak ada wong sing gak tahu poso atau nggak tahu poso nggak mungkin udah kecemplung dulu di neraka. Jadi pintu surga itu setelah sirot, jadi sirot, kontoroh, pintu surga. Jadi kalau udah ngantri di depan pintu surga berarti udah selamat di sini. Otomatis ini orang-orang puasa ya ada di sini semua. Tapi yang ahlinya puasa, jadi poso segala macam poso dilakoni, ya poso wajib, poso sunnah, yang sunnah biasa, sunnah muakkad ya dilakoni, yang Senin Kemis yang macam-macam dilakoni ahlinya puasa. Nah itu ditanya, aina shaimun, mana nih orang-orang puasa? Fayakumun, berdiri semua. Begitu kemudian berdiri suruh masuk, maka nggak bisa yang pas berdiri itu orang sing jarang puasa, maksudnya puasanya mau poso-poso wajib tok misalnya itu, kemudian dia pengen berdiri ya susah, karena memang ini khusus buat ahli puasa, orang yang ahli puasa, maka kemudian masuk. Jadi nggak bisa orang ngaku-ngaku, nggak bisa, terus orang begitu kan masuk sing nggak berdiri tadi mencolot masuk ya nggak bisa, semua sudah terkendali sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Dan dari 8 pintu niki, wallahu alam yang saya tahu punya nama sendiri itu ya cuman pintunya orang puasa ini, namanya Ar-Rayyan. Yang lain niku namanya sesuai amalnya, babul jihad, pintu jihad, babul sholah, pintu sholah, kemudian babul Rayyan niki, kemudian pintu sedekah, pintu sabar, pintu menahan amarah, al-kadhiminal ghaidha, pintu ridho sama pintu taubat. Jadi sisanya itu nama amal-amal, tapi spesial niki yang puasa niki namanya Ar-Rayyan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk di rukunnya karena kita ngomongin fikih jadi untuk masuk cepat gitu. Nah, rukun, ada syarat. Ada rukun, ada syarat. Rukun itu ibarat masjid niki, rukun itu yang di dalam ruangan ini. Syarat itu yang di luar. Jadi cara bayangke apa ya? Ning jero niki rukune masjid ini niki tiang, gak enak tiang ambruk, atau mungkin tembok, gak enak tembok ambruk. Tapi yang di luar niku uga rampe di luar. Napa? Jalan menuju masjid atau mulai sing jopo-jopo niku, terase misal gitu kan. Jadi masjid nek teras nggih mboten ana apa to. Tapi nek masjid mboten enten temboke dalam artian yang menahan atas ya bisa rubuh gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan ngomongkan salat, maka rukun salat ya gerakan salat itu. Termasuk bacaan di dalamnya, bacaan yang khusus tentunya. Al-Fatihah, takbiratul ihram, ruku', sujud, i'tidal, kemudian duduk di antara dua sujud, salam. Nah, adapun rukunnya sholat, misal ngomongkan sholat, berarti rukunnya wudu. Kalau rukunnya, syaratnya berarti wudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian pakai pakaian yang tidak terkena najis, itu syarat. Nah, rukun dan syarat ini kalau nggak dilakukan, ibadahnya bisa menjadi tidak sah. Rukun dan syarat ini kalau nggak dilakukan, ibadahnya menjadi tidak sah. Nek ning nikah, misal rukunnya orang nikah, wali, saksi, mahar, cap kabul. Nah, syaratnya apa? Wali ini harus orang Islam yang adil. Nah, adil ngukure piye? Salat. Kok saksine wong Islam gak salat? Ya, sebagian ulama pendapat nikahane gak sah. Atau ada juga yang kemudian nganggo wali, ini ternyata wali ini bukan wali nasab, wali ngaku-ngaku, bapakane nggak ada atau nggak mau nikahke, terus dia pengen nikah siri, akhirnya golek ustad, enten ngoten niku biaya ngoten niku, dia yo ustad, jadi ustad kebelet nikah, nek nikah resmi wedi karo bojone, akhirnya pengennya nikah siri, begitu nikah siri, kudu nganggo wali, nah sing wedok mesti ku seneni karo waline. Nah nek nganggo negara, engko konangan karo mbok tuwa gitu. Akhirnya pilih nikah siri, goleke wali, waline ustad.
Ning mriki kan sing tawa menikahkan. Sing guyu kok tau daftar apa piye? Sing guyu tau daftar apa? Nah, nggih. Bener-bener itu fitnah luar biasa ya, fitnah mengerikan. Nah, sing moro ya kadang yo ngaji ya. Jadi pengen nikah meneh kan, alasannya pengen menjaga kehormatan kan. Tapi ya enggak betul ya. Nah, kembali ke puasa. Rukun secara bahasa artinya al-amud. Al-amud itu jamak dari tiang cagak. Bukan tiang wong, tiang cagak. Secara definisi, alladzi yalzamu min adamu wala yalzamu min wujudihi wujud wala adamu dakhilil amal. Sesuatu yang jika ia enggak ada maka suatu amal dianggap enggak ada. Jenengan sholat tapi enggak pakai takbiratul ihram, sholat jenengan dianggap enggak ada, enggak sah. Makanya ketika jenengan masbuk teko telat, imamnya sudah rukuk atau sujud, jenengan wajib takbiratul ihram dhisik. Allahu Akbar. Berarti ya Al-Fatihah juga mboten usah. Karena Al-Fatihah itu syarat untuk mendapatkan satu rakaat. Rukun untuk mendapatkan satu rakaat itu. Nah, maka dalam konteks dengan berjamaah, kalau jenengan sendirian wajib Al-Fatihah, tapi kalau dalam konteks dengan berjamaah, begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar nyusul gerakannya, nek dhek rukuk, nek imam sujud. Nah, jenengan dihitung entuk salat berjamaah dan salat jenengan sah ning kekurangan satu rakaat yang tidak ada Fatihah tadi. Ngoten nggih. Tapi nek jenengan salat dhewe, Fatihah gak diwaca, batal. Jadi rukun dalam konteks Al-Fatihah itu ngikuti imam. Tapi kalau dalam konteks gerakan kembali masing-masing. Jadi ketika takbiratul ihram enggak jenengan lakukan di awal, salat jenengan enggak sah sampai akhir. Makanya perlu difahami niki. Sehingga dibahasakan di sini alladzi yalzamu min adamihil adam, yaitu jika enggak ada, maka amal itu dianggap enggak ada. Kemudian wala yalzamu min wujudihi wujudun, namun dengan adanya dia belum tentu suatu amal juga dianggap ada. Kan tergantung yang lain, rukunnya pinten gitu kan. Nah, yang ia terletak di dalam amalan. Tadi yang saya bahasakan di dalam masjid ini. Maka rukun mirip dengan syarat, tapi jika tidak terpenuhi satu saja, amalan dianggap enggak sah. Bedanya, rukun berada di dalam amalan, sedangkan syarat di luar. Contohnya, rukuk dan sujud adalah rukun sholat. Sholat seorang enggak sah kalau kurang satu sujud atau satu rukuk atau kurang tadi itu takbiratul ihram. Sedangkan rukuk dan sujud ada di dalam sholat. Nah, rukun puasa niku dua, menahan diri dari hal yang membatalkan. Nanti insya Allah kita bahas hal yang membatalkan. Kemudian yang kedua, menepati rentang waktu puasa. Dari mulai apa tadi? Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang pertama nganggo fajar, yang terakhir matahari. Terbitnya fajar, terbenamnya matahari. Jangan keliru, nanti keliru terbitnya matahari, terbenamnya matahari. Matahari kabeh gitu kan, salah. Fajar. Nah, terbitnya fajar ditandai adzan subuh, bukan orang yang mengucapkan imsak niku bukan. Nah, tenggelamnya matahari ditandai dengan adzan maghrib. Dengan catatan adzan dua ini dilakukan secara bersama-sama. Maksudnya sak kampung niku sing adzan ora mung siji jame padha gitu. Tapi nek kemudian tadi saya contohkan ada yang adzan di luar jamnya, sebelumnya misal kayak adzan pertama gitu kan, maka itu tentu bukan waktu untuk memulai puasa. Nah, renang itu harus benar. Nanti ada orang yang sahur bener, mulainya sebelum fajar sahur, terus buka pas adzan duhur, diarani pesan apa Pak? Beduk gitu kan. Nah niku enggak ada. Nah tapi nggo latihan, monggo nek nggo latihan ning nganggo ning. Kudune sing dilatih itu anak yang belum balik. Artinya ngeten jenengan nek ajeng latih ngangge skema poso beduk niku kepada anak yang belum balik. Sehingga nek wis balik nggih ampun nganggo skema beduk. Karena nek sudah balik niku pun wajib full. Lah berarti ngelatihnya ke umur piro atau ke kelas piro? Lah monggo jenengan orang tuane. Artinya kalau kemudian anak kelas 1 dikan beduk wis kuat nih monggo. Nanti kelas 2 ditarget sampai jam 3.
kelas 2 3 nanti target sampai jam 4 atau jam 5, nanti harapannya kelas 4 niku ditarget sampai jam 6. Kenapa? Karena cah SD niku sok-sok umur 5 kelas 5 atau kelas 6 SD sok-sok pun balik. Niku jenengan harus waspada. Engko enek wong tua anake wis SMP jek latihane kosong bedhog, kleru. Akhirnya nanti kembali ke depan tadi malah ngutang. Poso kok aku bedhog ning sewulan ya. Berarti kan ngutang sewulan. Wong kowe wis SMP, wong SMP kelas 3 gitu. Nah, maka niki monggo jenengan yang bijak aja dalam memutuskan nggih. Jangan mergo sayang karo putrane terus dimane-man bedhog wae mesake. Engko nek poso ndak ora lemu ginu-ginu kaya ustate kae. Wonten nggih. Dadi menapa jenenge latihan. Niku rukun yang pertama. Rukun yang kedua menahan dari hal yang membatalkan. Menahan dari hal yang membatalkan, waktunya ditepati. Menahan dari hal yang membatalkan, waktunya ditepati. Dah dua niku rukunnya. Nah, yang membatalkan nanti kita bahas satu persatu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil rukune dan Quran surat Al-Baqarah 187, wa qulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul haidul abyadu minal haidil aswad minal fajar summa atimu siyam ilal lail. Makan minum sampai benang putih sama benang hitam niku iso dibedake. Kapan terbitnya fajar? Nah, zaman dulu tuh gelap Pak, mboten lampu ngeten iki, karena gelap, benang putih kali benang hitam niku ora iso dibedakake saking gelape. Tapi begitu sudah ada fajar, ketok bedone. Ning ketok bedone bukan berarti benang putih ketok putih, ning maksudnya ini bisa dibedakan niku lho. Oh iki hitam iki putih, ning senajan warnane urung dadi putih, mergone kan terbit fajar ini kan sik rada peteng ngoten. Nggih. Jadi pun bisa dibedakan, tapi nek peteng dedet kan ra ketok, sing ireng sing ndi gitu kan. Nah, makanya nek peteng banget jangankan benang, menungso wae enggak ketok sampai diraba kowe sapa. Begitu ngomong jalu lagi oh iya. Ngoten to. Makanya zaman dulu salat yang paling disenangi sama orang munafik, disenangi dalam artian untuk tidak dihadiri, jangan salah paham. Niku salat Isya kalian salat subuh. Karena pas Isya kalian subuh niku raine niku rong ketok. Karena rong ketok dhek seneng pas salat niku untuk tidak hadir di masjid bersama Nabi. Pilih-pilih. Tapi nek pas padang dhuwur asar maghrib luas regep ngarep dhewe nek perlu. Soale pencitraan. Ngoten niku. Makanya jenengan enggak usah kaget ya, hari ini banyak orang pencitraan ya ke zaman biyen wis enek gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus niku nek hariane. Lah nek secara akumulasi bulanan, mulainya kapan? Karena menepati waktu puasa tadi kan dari mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Hariannya dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Lah mulainya kapan? Mulainya ya tentu 1 Ramadan. 1 Ramadan itu kapan? Ya setelah akhir Sa'ban. Nah, Sa'ban niku bulan Hijriah niku kalau enggak 29 ya 30. Artinya ketika 29 niki harusnya sore harinya niku diruyah hilalnya. Ketika hilalnya kelihatan di 29 itu sesuk berarti tanggal 1 Ramadan. Ketika enggak kelihatan maka sesuk itu 30 Sa'ban, besok lusanya itu Ramadan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ngomong ngeten Indonesia niku enten ru'yah kali hisab. Sakjane sing paling gampang paling penak melu pemerintah pun selesai masalah. Karena pemerintah lek ngruyah ku ya tenanan ndekek orang-orang di semua titik seluruh Indonesia. Dan orang sing didekek nggih mboten sembarangan. Dan mereka juga nganggo alat-alat yang memang juga digunakan untuk melihat itu proper istilahnya. Dan kemudian dirapatkan, didiskusikan, diputuskan sing mutuske menteri. Makanya Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri di situ. Manuto karo Allah, manuto karo Rasul, karo ulil amri. Karo ulil amri di sini enggak ada kata manut. Maknanya ketika ulil amri ini sesuai dengan Allah dan Rasulnya tinggal ngikut. Termasuk urusan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Kita tinggal ngikut. Kenapa kita ngikut? Karena pemerintah sudah sesuai dengan tata cara dalam fikih dalam menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Yang ini kan apa?
ru'yah. Oh niku lho. Penak jane tinggal nyetel TV, ngrungokke Pak Menteri diputuskan besok 1 Syawal, 1 Ramadan, mangkat udah selesai. Gak ada perdebatan, gak ada perkelahian, gak ada kira-kira. Tapi nek kembali ke ormas masing-masing, nah niku akhirnya bentrok. Nah, kalau misal ada di antara panjenengan yang aku ormasku iki pokoknya nganggo sing hisab, maka pastikan perbedaannya cuma sehari. Jadi kalau misal pemerintah itu meru'yah misal sesuk niku poso misal, maka jenengan itu kemungkinan posonya ya sama atau sesuke. Jangan sampai bedone nganti 2 dino 3 dino. Kenapa? Kembali ke depan tadi lho. Hijriah niku 2930. Nek nganti bedone 2 dino, berarti enten sing hijriah nganti 31. Kuwi wis genah salah. Mbok wonge ngomong aku wis nelpon Gusti Allah. Kuwi salah gitu. Makanya ini perlu clear jenengan nek ndak sak jelaskan hati-hati kadang rumah orang gumun wah ini pun Gusti Allah iki ya omene wis tuweke mesti karo mewah ngono omene rupane wis Arab kok ngene wae rusak nggih atau misal jenengan ningali sing ten niku di Makassar niku wis wonge brewoken kados kula kabeh mau surban kabeh terus disemiri kabeh. Padahal semiran itu yang saya tahu nih, itu bisa atau boleh dilakukan untuk yang sudah berubah. Ini cah cilik-cilik, sak podo anak saya disemiri kabeh. Nah, makanya ya itu enggak tepat. Dari situ aja udah kelihatan aneh, apalagi ketika memutuskan ya, dalam puasa itu kok mendahului pemerintah 2 atau 3 hari, wah itu tambah parah meneh. Ten Padang nggih enten sing napa Naksabandia atau napa niku, Yogya niku sing mbah tuwek niku wau. Pirang-pirang di Indonesia niku aliran-aliran cetha niku. Ketoke ya mung disiki atau enggak ngono tapi sebenarnya itu masuk dalam level akidah, Pak. Karena dia sudah dalam posisi sampai mengklaim sudah nelpon Allah dan seterusnya gitu. Maka itu jelas kedustaan dan dustanya enggak cuma atas nama Nabi ya, atas nama Allah. Wah, parah lagi. Wong Nabi aja mengancam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Wani ngomong nyomot jenengku ngene ngapusi nyemplung neraka. Apa meneh niki sing dicomot Gusti Allah wah tambah parah meneh itu. Mulai rawani ngomong. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sebenarnya sangat berharap ya ketika di Indonesia itu Islam melu pemerintah. Dan faktanya nggih, dulu ada orang gini, ini pemerintah, opo pemerintah ora padha karo Arab kok. Sing bener kan nek koteke Idul Adha. Kudune kan Idul Adha iki melu Arab. Makanya saya nganggo hisab bener mergone cocok karo Arab. Pada waktu tahun-tahun yang lalu, jenengan nek masih ingat tahun kemarin, pemerintah kalih Muhammadiyah niku podo beda karo Arab. Ayo, jenengan aja ngomong sak Indonesia salah kabeh. Enggak bisa. Yang namanya urusan ini memang sudut pandangnya beda-beda. Sing dideleng podo bulan. Tapi orang ada yang melihat, ada yang enggak gitu. Nek enggak ngelihat terus apa ngomong lihat gitu kan. Termasuk sing menghisab ternyata yo gak sesuai dengan ru'yahnya Saudi gitu. Makanya ulama Saudi ketika ditanya bagaimana dengan perbedaan penentuan hisab dan penentuan penanggalan 1 Hijriah di tempat kami dan negara jenengan, kata mufti di sana melu negaramu bersatu ki lho HP ini Bang terpecah. Apalagi negara kita menentukannya sudah dengan ru'yah, dengan mekanisme yang luar biasa hati-hati. Orang-orang segala macam ormas diundang, didiskusikan, diputuskan. Sudah, itu jalannya sudah luar biasa. Tinggal melu. Ya, makanya ada satu daerah nih sok-sok ngonton niku gawe rame ngoten niku kula sedih. Sak masjid ngoten kadang pecah loro. Akhirnya salat itu loro gitu. Jadi sing melu pemerintah misal salate mriku ombo. Engko sing melu ormas ning lapangan niku wong 15. Wah, wis. Jadi ampun ngoten niku. Jadi itu enggak bagus. Artinya ketika jenengan sudah punya satu kumpulan masjid yang sholat bareng-bareng. Nah niku untuk menyatukan dampak pemerintah enggak wis gitu kan. Niki lah termasuk sing derek niku to. Nah, terus jangan menjadi sebab untuk terpecahnya kaum muslimin. Ora bener ngene aku ngaji ning ngono ngene. Wis sholat ning parkirane duta bangsa.
Delok dinguk wonge mung 20 apa ya ora isin gitu kan. Wong jelas kaum muslimin sak pirang-pirang kita ujung tekan kono tinggal menikmati kebersamaan ketemu dulure kan. Nah, makanya itu yang lebih baik ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gua pilih mengatakan rumiyin dengan saged kula aturaken. Insyaallah nanti kita sambung, mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita sharing di sini sehingga panjenengan bisa mendapatkan pencerahan yang harapannya puasa yang akan datang kita sambut dengan penuh kegembiraan. Tentu kegembiraan yang paling menggembirakan adalah kita berpuasa di atas ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika